Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas video ujian praktek saya, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akifah Naila dari kelas 9F, murid dari SMP Negeri 26 Batam. Di sini saya akan membahas salah satu tema dengan tuntas. Di sini saya memilih tema 1 yang berjudulkan Manusia dan Perubahan. Di tema 1 ini terdapat 4 bagian yang akan saya bahas. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di berbagai aspek di kehidupan masyarakat. Fenomena ini dipelajari seiring dengan ketertarikan manusia untuk memahami hakikat kehidupannya sebagai makhluk sosial yang akan selalu mengalami proses perubahan. Lalu, bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial? Bentuk-bentuk perubahan sosial terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perubahan berdasarkan waktu. Perubahan berdasarkan waktu terbagi menjadi perubahan yang berlangsung dengan waktu yang cukup lama atau disebut dengan evolusi, dan perubahan yang terjadi dengan cukup cepat yaitu disebut dengan revolusi. Apa sih contoh dari evolusi? Jadi contoh dari evolusi misalnya interaksi masyarakat pesisir yang sudah sering dengan orang asing dan masyarakat yang tinggal di pedalaman yang jauh dari keramaian. Maka mereka memiliki kondisi dan tantangan alam yang berbeda dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar mereka dapat membentuk karakter yang dinamis dan memiliki pikiran terbuka. Lalu bagaimana contoh dari revolusi? Jadi, karena revolusi ini berdasarkan waktu yang cukup cepat, maka ini biasanya terjadi dengan mendadak, sehingga contohnya seperti ditemukan mesin-mesin yang dibuat secara massal, cepat, dan efisien. Perubahan yang kedua yaitu perubahan berdasarkan cakupan. Perubahan berdasarkan cakupan terbagi menjadi perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau sebagian aspek kehidupannya saja, yang biasa disebut dengan perubahan kecil. Yang kedua, yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau bahkan aspek kehidupannya, yang biasa disebut dengan perubahan besar. Bagaimana sih contoh dari perubahan kecil? Jadi contohnya seperti di suatu pemukiman membangun pasar yang sebelumnya tidak memiliki pasar, sehingga masyarakat-masyarakat yang biasanya berbelanja secara terpisah, kini menjadi saling bertemu dan berinteraksi di pasar yang sudah dibangun tersebut. Lalu, bagaimana dengan contoh perubahan besar? Jadi contohnya seperti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan ini biasanya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, transportasi, dan sebagainya. Dan seiring dengan terbukanya kesempatan, masyarakat dapat meraih pencapaian ekonominya untuk seluruh anggota masyarakat. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan berdasarkan perencanaan. Perubahan berdasarkan perencanaan dibagi menjadi perubahan yang direncanakan atau disebut dengan planned change, dan perubahan yang tidak direncanakan atau disebut dengan unplanned change. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan dari pihak-pihak tertentu. Contohnya seperti gerakan berbelanja menggunakan kantong berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Lalu apa itu perubahan yang tidak direncanakan? Jadi perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Contohnya seperti bencana alam. Perubahan yang keempat yaitu perubahan yang terjadi berdasarkan arah perkembangan. Berdasarkan arah perkembangan dibagi menjadi yang pertama yaitu menuju ke arah kemajuan atau disebut dengan progres. Contohnya seperti berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, perubahan menuju ke arah kemunduran atau disebut dengan regres. Contohnya seperti berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Lalu, apa penyebab dari perubahan sosial? Jadi perubahan sosial ini disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal contohnya berkembangnya jumlah penduduk, munculnya penemuan baru, dan terjadi konflik dalam masyarakat. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal contohnya interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Lalu, bagaimana dampak dari perubahan sosial? Jadi,
Perubahan sosial ini pastinya membawa dampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Jadi contoh dampak positifnya yang pertama yaitu terjadinya pola pikir yang maju dan terbuka. Terbukanya mobilitas sosial, meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Kemudian dampak negatifnya yaitu terjadinya kesenjangan sosial dan munculnya perilaku negatif di masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas bagian B, yaitu perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Apa pengertian dan ciri-ciri dari modernisasi? Jadi, modernisasi berasal dari bahasa Latin modernus, yaitu gabungan dari kata modo dan ernus, yang disimpulkan sebagai sebuah proses menuju cara-cara masa kini. Lalu, bagaimana dengan ciri-cirinya? Biasanya ciri-ciri ini terjadi secara umum di masyarakat, yakni pada pola pikir dan corak aktivitas sehari-hari mereka. Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia menyambut era modernisasi? Jadi, dalam era modernisasi ini tentunya terjadi dalam berbagai segi, seperti segi mode pakaian, segi industri dan bidang pekerjaan, segi kualitas pendidikan, segi dunia hiburan, dan gaya hidup. Mari kita membahas bagian C, yaitu globalisasi. Apa itu globalisasi? Jadi, globalisasi terdiri dari dua kata, yaitu kata global yang berarti meliputi seluruh dunia dan kata isasi yang berarti proses. Sehingga globalisasi dapat disimpulkan menjadi proses pengglobalan yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Lalu, bagaimana asal mula perkembangan globalisasi? Jadi, untuk mengetahui perkembangan asal mula globalisasi dapat dilihat melalui dua periode, yaitu periode klasik dan periode modern. Periode klasik dapat dilihat dari terhubungnya pusat-pusat peradaban melalui jalur perdagangan kuno. Sementara periode modern ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah dunia. Apa saja contoh globalisasi? Jadi, contoh globalisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu berdasarkan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah kendaraan listrik dan startup. Yang kedua, yaitu aspek ekonomi, ditandai dengan MEE dan pasar bebas. Yang ketiga adalah aspek politik dan hukum, ditandai dengan Bank Dunia dan Mahkamah Internasional. Yang keempat adalah aspek kebudayaan, yang ditandai dengan merebaknya restoran cepat saji dan mewabahnya film drama Korea di Indonesia. Mari kita membahas bagian D, yaitu kearifan lokal. Bagaimana kearifan lokal masyarakat Nusantara? Mari kita membahas bagian D, yaitu kearifan lokal. Bagaimana kearifan lokal masyarakat Nusantara? Jadi, kearifan lokal atau local wisdom merupakan bagian kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Sebuah kebudayaan terlahir dari interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Wujud dari sebuah kebudayaan ini dapat kita lihat dengan 3 hal. Yang pertama, yaitu wujud gagasan. Wujud gagasan seperti kumpulan ide, nilai, norma, dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak terlihat, dan tidak diraba. Yang kedua yaitu wujud aktivitas. Contohnya seperti upacara, ritual, dan sebagainya yang bisa kita lihat. Wujud yang ketiga yaitu wujud artefak yang dapat kita lihat dengan karya seni, pakaian, perkakas sehari-hari, dan sebagainya yang bersifat konkret, bisa dilihat, dan bisa diraba. Bagaimana kondisi pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi? Kearifan lokal sebagai sebuah ajaran kebaikan pastinya bertujuan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas kehidupan yang berkelanjutan. Jika kearifan lokal dapat diikuti, pastinya masyarakat tersebut dipastikan akan terhindar dari potensi kerusakan. Sedangkan jika tidak diikuti, memungkinkan akan terjadi konflik dan perpecahan. Begitu pula dengan tradisi. Sekian pembahasan mengenai tema 1 yang berjudulkan Manusia dan Perubahan dari saya. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih memahami mengenai tentang manusia dan perubahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.